Di sebuah sudut kota kecil yang tidak terlalu ramai, berdirilah sebuah rumah sederhana bercat putih yang mulai kusam dimakan usia. Rumah itu memang tidak besar, tetapi selalu dipenuhi suara langkah kaki, obrolan kecil, dan aroma masakan hangat dari dapur setiap pagi. Di sanalah keluarga kecil itu tinggal. Ayah adalah seorang polisi yang dikenal disiplin dan pekerja keras. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit, mengenakan seragam dengan rapi, lalu berangkat bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Wajahnya memang terlihat tegas, namun jauh di dalam hatinya ia hanya ingin anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik darinya. Bunda adalah perempuan sederhana yang hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk keluarga. Ia tidak pernah mengeluh meski pekerjaan rumah tidak pernah selesai. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah melihat anak-anaknya pulang dengan selamat dan makan bersama di meja sederhana mereka. Mereka memiliki 3 anak laki-laki. Anak pertama bernama Gava, remaja SMA berusia 16 tahun yang sedang berada di masa pencarian jati diri. Wajahnya tampan, sifatnya sebenarnya baik, dan dulu ia dikenal cukup rajin di sekolah. Namun usia remaja seringkali membawa seseorang pada rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar. Adiknya, Tufail, duduk di bangku SMP kelas 8. Ia mulai tumbuh menjadi remaja yang pendiam namun mudah penasaran. Sedangkan Khalif, si bungsu yang masih duduk di sekolah dasar, adalah anak kecil ceria yang selalu mengidolakan kedua kakaknya. Dulu rumah mereka terasa sangat hangat. Setiap malam mereka makan bersama sambil mendengar cerita ayah tentang pekerjaannya. Kadang ayah bercerita tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan menjaga nama baik keluarga. Gava kecil selalu mendengarkan cerita itu dengan mata berbinar-binar. Namun, semuanya perlahan berubah ketika Gava mulai masuk masa remaja. Di sekolah barunya, Gava bertemu banyak teman yang membuat hidup terasa lebih bebas dan menyenangkan. Awalnya semua terlihat biasa saja. Mereka hanya bermain sepulang sekolah, nongkrong di warung dekat lapangan, atau sekadar bercanda hingga sore hari. Tetapi semakin lama, Gava mulai merasa lebih nyaman bersama teman-temannya dibanding berada di rumah. Ia mulai jarang membantu bunda. Pulang semakin malam. Tugas sekolah sering ditunda. Bahkan buku-buku pelajarannya mulai lebih sering tertutup dan berdebu di sudut meja. Ayah mulai menyadari perubahan itu. Gava sekarang beda, kata ayah pelan kepada bunda suatu malam. Bunda sebenarnya juga merasakannya. Namun ia percaya bahwa anak remaja memang sedang mencari jati diri dan berharap semua hanya sementara. Masalah mulai semakin rumit ketika Gava mengenal seorang siswi yang membuat hatinya berdebar untuk pertama kali. Sejak saat itu, dunia Gava seperti berubah. Ia mulai bangun pagi dengan senyum sendiri hanya karena membaca pesan singkat dari gadis itu. Di sekolah, matanya lebih sering mencari keberadaan perempuan tersebut dibanding memperhatikan guru di depan kelas. Saat pelajaran berlangsung, Gava lebih sibuk menatap layar handphone di bawah meja. Teman-temannya terus menggoda dan mendukungnya. Wah, Gava lagi jatuh cinta. Makanya semangat sekolah sekarang. Mereka tertawa bersama tanpa sadar bahwa sedikit demi sedikit, Gava mulai kehilangan fokus terhadap masa depannya sendiri. Nilai ulangannya mulai turun, guru BK mulai memanggil namanya lebih sering. Namun Gava merasa semuanya baik-baik saja. Baginya, hidup remaja memang seharusnya dinikmati. Ia merasa masih punya banyak waktu untuk berubah nanti.
Sementara itu di rumah, Tufail diam-diam memperhatikan semua yang dilakukan kakaknya. Sebagai adik, ia selalu menganggap Gava keren. Cara bicara Gava, cara berpakaian Gava, bahkan gaya rambutnya mulai ditiru olehnya. Tanpa disadari, Tufail pun mulai mengalami hal yang sama. Di sekolah, ia mulai menyukai seorang teman perempuan yang sering tersenyum kepadanya. Setiap kali bertemu gadis itu, wajah Tufail langsung berubah gugup. Ia mulai rajin bercermin sebelum berangkat sekolah. Kadang ia diam-diam tersenyum sendiri sambil membaca pesan singkat dari perempuan tersebut. Khalif yang masih kecil hanya melihat semua itu sebagai hal lucu. "Kak Tufail lagi senyum-senyum sendiri," katanya polos sambil tertawa. Rumah mereka perlahan berubah. Makan malam yang dulu penuh cerita, kini lebih sering dipenuhi keheningan. Gava sibuk dengan handphonenya. Tufail mulai sering mengunci diri di kamar. Ayah semakin mudah marah karena merasa anak-anaknya mulai sulit diatur. Suatu malam, ayah pulang kerja dalam keadaan lelah. Ia melihat Gava masih bermain handphone, sementara buku sekolahnya terbengkalai. Emosi ayah akhirnya meledak. "Ayah kerja keras setiap hari buat siapa? Buat masa depan kalian," bentaknya. Gava yang sedang labil merasa dirinya disalahkan terus-menerus. "Ayah nggak pernah ngerti aku," jawab Gava dengan suara tinggi. Bunda langsung mencoba menenangkan keadaan. Namun malam itu pertengkaran tidak bisa dihindari. Khalif yang masih kecil ketakutan mendengar suara bentakan dari ruang tamu. Ia memeluk bonekanya sambil duduk diam di pojok ruangan. Sementara Tufail hanya menunduk, bingung harus membela siapa. Setelah pertengkaran itu, hubungan Gava dan ayah menjadi semakin renggang. Mereka tinggal serumah, tetapi seperti dua orang asing yang saling diam. Gava mulai lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Ia merasa rumah bukan lagi tempat yang nyaman baginya. Namun hidup tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan remaja seusianya. Suatu hari, pihak sekolah memanggil ayah karena nilai Gava turun sangat drastis. Bahkan beberapa guru melaporkan bahwa Gava sering tidak fokus di kelas. Ayah merasa sangat kecewa. Bukan karena nilai semata, tetapi karena ia takut anaknya kehilangan arah hidup. Malam itu, ayah duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap rapor Gava. Untuk pertama kalinya, Gava melihat ayahnya tampak sangat lelah. Bukan lelah fisik, tetapi lelah karena merasa gagal mendidik anaknya sendiri. Bunda kemudian menghampiri Gava di kamar. Dengan suara lembut ia berkata, "Nak, ayah marah bukan karena benci. Ayah hanya takut suatu hari nanti kamu menyesal karena menyia-nyiakan masa mudamu." Kalimat itu terus terngiang di kepala Gava sepanjang malam. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir. Ia teringat bagaimana ayah tetap bekerja meski hujan deras. Ia teringat bagaimana bunda selalu menunggunya pulang walau larut malam. Ia juga teringat wajah Khalif yang selalu bangga saat bercerita tentang kakaknya di sekolah. Keesokan harinya, Gava melihat Khalif sedang menggambar di ruang tamu. Di gambar itu terlihat satu keluarga sedang tersenyum sambil bergandengan tangan. "Itu siapa?" tanya Gava pelan. Khalif tersenyum polos. "Ini keluarga kita. Kak Gava harus selalu ada di sini ya." Hati Gava langsung terasa sesak. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar pengakuan dari luar, hingga lupa bahwa ada keluarga yang selalu mencintainya tanpa syarat. Sejak hari itu, Gava mulai mencoba berubah sedikit demi sedikit. Ia memang belum sempurna. Kadang ia masih bermain bersama teman-temannya. Kadang ia masih memikirkan perempuan yang ia sukai. Namun kini, ia mulai belajar mengatur waktu dan memahami tanggung jawab. Ia mulai membuka kembali buku-buku pelajarannya. Mulai membantu bunda di rumah. Mulai berbicara baik-baik dengan ayah. Melihat perubahan kakaknya, Tufail pun perlahan ikut berubah.
Ia sadar bahwa menyukai seseorang bukan berarti harus kehilangan tujuan hidup. Ayah juga mulai belajar sesuatu. Ia sadar bahwa anak remaja tidak selalu bisa dipahami dengan kemarahan dan bentakan. Kadang mereka hanya ingin didengarkan. Sedangkan Bunda tetap menjadi pelukan paling hangat yang menjaga keluarga itu tetap utuh. Waktu terus berjalan. Rumah sederhana itu mungkin tidak sempurna. Mereka masih sesekali bertengkar, masih saling salah paham, dan masih belajar memahami satu sama lain. Namun satu hal yang kini mereka pahami bersama, bahwa keluarga bukan tempat untuk mencari siapa yang paling benar. Keluarga adalah tempat di mana setiap orang belajar tumbuh, jatuh, memperbaiki kesalahan, lalu saling menggenggam agar tidak ada yang berjalan sendirian. Dan Gava akhirnya mengerti. Masa muda memang penuh rasa penasaran, cinta, dan keinginan untuk bebas. Tetapi masa depan tidak dibangun hanya dengan kesenangan sesaat. Karena pada akhirnya, orang yang paling tulus mengingatkan kita seringkali adalah orang yang paling mencintai kita.